Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 23 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu ketika datanglah sabda Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi isi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberi aku keturunan, sehingga seorang hambakulah yang nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah sabda Tuhan kepadanya demikian, Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmulah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersabda, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat. Maka sabdanya kepada Abram, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan bersabda lagi kepada Abram, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberimu negeri ini menjadi milikmu. Tetapi Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Sabda Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu berdampingan. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta bersabda, Kepada keturunanmu lah kuberikan tanah ini, dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Berbuah yang Baik.
Saudara-saudari terkasih, pohon dan buah menjadi satu paket kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Pohon secara kodrati mempunyai ketentuan jalur hidup untuk berbuah. Ada buah yang kelihatan, ada buah yang tidak kelihatan. Ada yang bisa berbuah cepat, namun ada juga yang berbuah dengan lambat. Masing-masing mempunyai ketentuannya sendiri. Tujuannya adalah untuk melestarikan kehidupan berikutnya. Namun, ada juga tumbuhan yang justru menjadi pengganggu karena pertumbuhannya yang begitu cepat menyebar. Kecenderungannya adalah merusak tanaman yang lain. Bahkan, buahnya pun tidak diharapkan untuk ada. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita supaya waspada dan jeli akan berbagai pekabaran kenabian. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa tidak semua yang menamakan diri nabi merupakan nabi yang sesungguhnya. Nabi yang sesungguhnya adalah nabi yang membawa kebenaran dari Allah dan tanpa ada modus apapun. Tuhan Yesus juga mengajak kita hari ini untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli dilihat dari buahnya. Melihat buahnya berarti membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk sampai tahu bahwa buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Maka buah yang baik juga merupakan buah yang tahan waktu dan tahan zaman. Buah yang baik mampu bertahan dari berbagai macam penyakit. Tahan waktu itu menjadi tanda bahwa sungguh buah itu mempunyai kualitas yang tinggi. Hari ini kita diajak untuk jeli dan peka mana yang berbuah baik dan mana yang berbuah tidak baik. Kita diajak untuk berbuah yang baik, bukan berbuah yang tidak baik. Kita diajak untuk menjadi nabi sesungguhnya dan bukan nabi palsu. Seluruh hidup kita menjadi bagian dalam kenabian itu. Kita diajak untuk menjadi nabi yang sesungguhnya, yang menghasilkan buah yang baik melalui perkataan dan perbuatan kita setiap hari. Kebaikan menjadi unsur yang mendasar dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kebaikan sudah seharusnya menjadi hidup kita itu sendiri, bukan hanya sekedar bagian dari hidup kita. Saudara-saudari terkasih, kita bisa bercermin dari buah-buah yang telah kita hasilkan selama ini, menjadi bahan perenungan bagi kita. Jika seandainya masih banyak buah yang kurang baik yang telah kita hasilkan, marilah sedikit demi sedikit kita memulai untuk memupuk pohon hidup kita agar mampu tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar pohon kehidupan kita menghasilkan buah yang baik. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.